Panas, Rusia dan Amerika Serikat bertengkar sengit terkait Ukraina di sidang Dewan Keamanan PBB. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, berpidato di depan Dewan Keamanan PBB sebelum pemungutan suara pada Senin 31 Januari 2022. Rusia dan Amerika Serikat bertengkar sengit dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas ketegangan di Ukraina. Pada Selasa 1 November 2022, Rusia menuduh Barat membangun ketegangan atas Ukraina dan mengatakan Amerika Serikat telah membawa seorang Nazi murni ke tampuk kekuasaan di Kiev ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan debat sengit menjurus ke kasar tentang penambahan pasukan Moskow di dekat tetangga selatannya Ukraina. Duta Besar Amerika Serikat untuk Dewan Keamanan PBB Linda Thomas-Greenfield membalas tudingan Rusia bahwa kekuatan militer Rusia sebanyak lebih dari 100.000 tentara di sepanjang perbatasan Ukraina adalah mobilisasi terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Seraya menambahkan juga terjadi lonjakan serangan cyber dan disinformasi Rusia. Dan mereka berusaha tanpa dasar faktual apapun untuk menggambarkan Ukraina dan negara-negara Barat sebagai agresor hanya membuat dalih untuk menyerang, katanya. Pertengkaran sengit di Dewan Keamanan PBB itu terjadi ketika Moskow gagal memblokir pertemuan sidang DK PBB tersebut dan mencerminkan jurang pemisah antara kedua kekuatan nuklir. Sidang DK PBB itu adalah sesi terbuka pertama di mana semua protagonis dalam krisis Ukraina berbicara di depan umum. Meskipun badan paling kuat di PBB itu tidak mengambil tindakan. Meskipun diplomasi tingkat tinggi diharapkan terjadi minggu ini, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Rusia sejauh ini gagal meredakan ketegangan dalam krisis tersebut. Dengan Barat mengatakan Moskow sedang mempersiapkan invasi. Rusia sontak membantah berencana menyerang, namun menuntut janji bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Penghentian penyebaran senjata NATO di dekat perbatasan Rusia dan mundurnya pasukan aliansi dari Eropa Timur. NATO dan AS menyebut tuntutan itu sebagai non-starter atau sebuah kemusykilan. Duta Besar Rusia untuk Dewan Keamanan PBB Vasily Nebenzia menuduh pemerintahan Biden membangun ketegangan dan retorika serta memprovokasi eskalasi. Anda hampir menarik untuk ini, katanya, memandang Thomas-Greenfield. Anda ingin itu terjadi, Anda sedang menunggu hal itu terjadi. Seolah-olah Anda ingin membuat kata-kata Anda menjadi kenyataan. Dia menyalahkan Amerika Serikat atas penggulingan presiden yang bersahabat dengan Kremlin di Kiev pada 2014. Dengan mengatakan Amerika Serikat membawa kekuasaan nasionalis, radikalis, Rusofobia dan Nazi murni, serta menciptakan antagonisme yang ada di antara Ukraina dan Rusia. Jika mereka tidak melakukan semua itu menggulingkan Presiden Ukraina tahun 2014, maka kita saat ini, kami, Rusia dan Ukraina, akan hidup dalam semangat hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama, kata Nebenzia. Namun, sebagian anasir di Barat jelas tidak menyukai skenario positif ini. Apa yang terjadi hari ini adalah upaya lain untuk mendorong pembelahan antara Rusia dan Ukraina. Nebenzia dengan tajam meninggalkan ruang DK PBB saat Duta Besar Ukraina, Sergei Kilista, mulai berbicara. Berapa lama Rusia akan menekan, akan berupaya menjerumuskan Ukraina dan mitranya ke dalam perangkap Kafka? Kislitsa bertanya. Pemungutan suara untuk mengadakan pertemuan terbuka berlalu 10 hingga 2 dengan Rusia dan China menentang. Dan India, Gabon, dan Kenya abstain. 9 suara ya diperlukan agar pertemuan dapat dilanjutkan. Duta Besar China, Zhang Jun, mengatakan dia memilih menentang pertemuan publik seperti yang terjadi di DK PBB karena yang sangat dibutuhkan sekarang adalah diplomasi yang tenang, bukan diplomasi pengeras suara. Amerika Serikat dan sekutunya mendesak untuk mengadakan pertemuan pada hari Senin, hari terakhir kepresidenan bergilir Norwegia di DK PBB, sebelum Rusia mengambil alih pada hari Selasa untuk bulan Februari. Pernyataan atau resolusi apapun oleh Dewan Keamanan sangat tidak mungkin, mengingat hak veto Rusia dan hubungannya dengan pihak lain di Dewan termasuk China. Setelah semua 15 anggota Dewan berbicara, Amerika Serikat dan Rusia kembali berdebat sengit. Dengan Thomas-Greenfield mengatakan dia kecewa dalam komentar Nebenzia, menekankan bahwa ancaman agresi Rusia adalah provokatif.